Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita langsung saja pada inti pembahasannya, tanpa basa-basi, tanpa intro-introan. Langsung kita mulai. Wanita ini ingin tahu kuasa Allah yang disaksikan orang banyak, padahal ini percuma saja kita menjelaskannya, karena hati orang yang ingkar itu akan selalu berpaling dari kebenaran, walaupun kebenaran itu nampak di depan matanya. Kalau dia tahu selama ini dia bisa bernafas itu juga bagian dari kuasa Allah, sedangkan manusia yang dia tuhankan, yaitu Yesus, selama di bumi tidak punya reputasi apapun. Selama di bumi, jangankan seekor gajah, seekor kodok pun. Yesus tidak pernah membuatnya. Kata orang Kristen, Yesus itu bangkit dari kematian dan disaksikan 40 orang. Kacau nggak? Dan itu juga katanya. Karena umat Kristen seluruh dunia juga tidak pernah menyaksikan hal itu, lalu karena kejadian itu Yesus dianggap Tuhan. Dengan logika dan argumen, mana ada orang sudah mati hidup lagi? Nah, terus dengan orang ini gimana? Orang-orang ini juga hidup lagi dari kematian bukan hanya disaksikan 40 orang, bahkan ada yang sampai jutaan. Lantas, patutkah kita jadikan sebagai Tuhan? Oke, kita dengar celotehan wanita ini dan apa penjelasan Gus Baha. Kalian suruh aku menyembah Allahmu. Begini saja. Apa bukti kemahakuasaan Allahmu yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun sehingga dia layak saya sembah? Satu aja kalian tunjukkan dalam kitab sucimu, hari ini saya sembah Allahmu. Bagaimana? Sebetulnya tidak mendesak untuk kamu mengatakan pangeranku Allah, itu tidak mendesak dalam tahapan tauhid. Lama sekali istilah Allah itu nggak dipakai dalam perdebatan ilmiah. Misalnya di surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq itu belum diperkenalkan. Lalu si pencipta itu siapa itu belum dikenalkan. Allah butuhnya bahwa alam ini punya pencipta. Tadi lama sekali. Setelah Islam mapan baru diberi ngerti nak yang pencipta itu asmane sinten Allah. Nabi sebetulnya akal itu hanya menemukan kalau alam ini butuh pencipta. Kowe ora apa-apa ngaku pangeran, berhololah ngaku pangeran gak apa-apa, Yesus ngaku pangeran ora apa-apa, tapi buktekno mereka ikut andil dalam menciptakan langit dan bumi. Terus kita tahu semua nabi itu punya mukjizat, ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Mukjizatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati sabar, dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat. Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil kiamat. Terus beliau dikomentari begini sama, ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik. Sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib, itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah, itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan, itu ila yaumil kiamat. Kita beri contoh ya, Quran panduan yang paling gampang misalnya begini. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Setelah itu Jubair itu datang ke Madinah. Dengerin ya, datang ke mana? Madinah. Kemudian dengar Nabi baca Wattur pas sholat maghrib. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat, baca Wattur wa kitabim mastur fir raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bakhril masyhur terus. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata. Kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud, alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata penciptanya itu tidak nyata. Jadi nggak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Itu kan akal nggak bisa menerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus
Akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatir, hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'anna masudi aqalbi, hati saya ini hancur. Semua teori yang saya bawa untuk ngelawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Sampai saking hebatnya Quran, teori ras tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan. Tanpa apa? Membuktikan. Cukup pakai akal. Kita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini. Guru matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Amudi, bagus, saya disuruh ngajar malaikat. Jadi imannya malaikat tuh nggak keren, keren kita. Masya Allah. Imannya loh. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat, malaikat. Ya enggak, karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada? Tidak imannya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat, engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Mama Muti kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin, terus Mama Muti disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati bihadrati malaikati, tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teksnya? Ya malaikat wahi para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila mala nihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun, 2, 3 sampai triliunan, semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Binisbat ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umatur Rasulullah SAW itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1, karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila mala nihayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1, yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran, sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin, hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai 1 titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai 1 titik. Nah, titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatul wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama. Itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Cukup sekian dan terima kasih.